hasil analisis terkait kasus Ronald Tanur, kelompok kami memvalidasi kebenaran berita tersebut karena adanya beberapa pendapat dari berbagai ahli hukum dan juga tokoh-tokoh yang menyoroti kejanggalan pada kasus tersebut, terutama pada putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Nah, tokoh-tokoh tersebut diantaranya ada Bapak Abdul Fikar Hajar, seorang ahli hukum pidana, lalu ada Bapak Profesor Suparji Ahmad, seorang ahli hukum pidana juga, lalu ada Bapak Saur Siagian, seorang praktisi hukum, ada Bapak Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Mahkamah Agung, dan juga ada Bapak Habib Burrohman, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, ada juga Bapak Kapitra Ampera, tokoh hukum yang menyoroti aspek legal pada kasus ini, lalu juga ada Bapak Dimas, selaku kuasa hukum keluarga korban yaitu Dini Sera. Dari berbagai sumber yang ada di sosial media, kami menyoroti beberapa pendapat ahli dan juga praktisi hukum. Yang pertama dari Bapak Abdul Fikar Hajar, seorang ahli hukum pidana ini menilai putusan hakim tidak logis secara yuridis maupun sosiologis. Menurutnya, bukti-bukti yang ada seperti rekaman CCTV dan juga keterangan saksi itu seharusnya sudah cukup untuk membuktikan keterlibatan terdakwa pada kasus ini. Lalu Bapak Profesor Suparji Ahmad turut mengkritisi dan menekankan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum agar tidak terjadi ketidakadilan. Dan Bapak Saur Siagian, seorang praktisi hukum ini menyoroti ketidakadilan yang dirasakan oleh keluarga korban. Ia menilai putusan bebas ini mencederai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia. Lalu dari Profesor Gayus Lumbun sebagai mantan Hakim Mahkamah Agung ini memberikan pandangan kritis terhadap putusan hakim. Ia menilai putusan bebas ini menunjukkan adanya celah dalam proses peradilan yang perlu diperbaiki lagi. Dan dari Bapak Habib Burrohman, seorang Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menyoroti aspek etika dan juga hukum, mengingat putusan tersebut berpotensi merusak integritas peradilan. Dan dari Bapak Kapitra Ampera, selaku tokoh hukum ini menekankan aspek legal dalam kasus ini serta menyerukan pentingnya penegakan hukum yang adil dan juga bermartabat. Dari berbagai sumber yang ada, kami melihat bukti-bukti yang sudah diajukan oleh kuasa hukum korban yaitu Bapak Dimas. Di sini ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang menunjukkan tindakan kekerasan, lalu juga ada keterangan saksi yang relevan dan mendukung dakwaan. Namun, bukti-bukti ini diabaikan oleh majelis hakim tanpa alasan. Padahal ini bisa menjadi dasar untuk menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa. Lalu pada penyelidikan lebih lanjut, kami melihat adanya dugaan suap pada kasus ini. Kejaksaan Agung menetapkan seorang mantan pejabat Mahkamah Agung berinisial ZR sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap terkait putusan bebas terdakwa. Hal ini menambah indikasi adanya penyimpangan serius dalam proses peradilan di kasus ini. Evaluasi dari aspek hukum, keputusan hakim membebaskan Ronald Tanur menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas proses peradilan. Para ahli seperti Bapak Abdul Fikar Hajar dan juga Bapak Profesor Suparji Ahmad menilai bahwa bukti kuat seperti rekaman CCTV dan kesaksian saksi diabaikan. Dugaan keterlibatan oknum di Mahkamah Agung seperti mantan pejabat berinisial ZR yang tersangkut kasus suap menambah indikasi adanya penyimpangan hukum. Hal ini mengancam prinsip dan juga menodai objektivitas peradilan. Lalu dari aspek moralitas dan juga etika, kasus ini menunjukkan pentingnya integritas dalam peradilan. Menurut Bapak Profesor Gayus Lumbun dan juga Bapak Habib Burrohman, putusan yang tidak adil merusak citra peradilan dan kepercayaan publik. Pengabaian bukti dan kurangnya transparansi menyoroti rendahnya akuntabilitas. Reformasi diperlukan melalui pelatihan etika bagi hakim dan pengawasan independen. Dan dari aspek sosial, putusan ini memicu reaksi keras dari publik, termasuk keluarga korban, tokoh masyarakat, dan juga organisasi hukum yang menuntut keadilan.
berita dugaan suap semakin memperburuk kepercayaan terhadap sistem peradilan yang ada. Kampanye di media sosial dan pemberitaan luas menggarisbawahi pentingnya transparansi dan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran hukum. Yang terakhir, evaluasi rekomendasi untuk perbaikan. Yang pertama, reformasi pengawasan peradilan, tingkatkan pengawasan independen dan sistem pengaduan yang lebih transparan. Lalu penegakan etika hakim, terapkan kode etik ketat dan pelatihan berkala bagi hakim. Dan yang ketiga ada pemberantasan korupsi, awasi potensi suap dan praktik korupsi dengan mekanisme whistleblower yang aman. Dan yang terakhir, transparansi proses hukum. Pastikan semua bukti relevan dipertimbangkan dan buka proses peradilan untuk publik demi akuntabilitas. Berikut adalah kategori klaim-klaim yang terkandung atau terdapat pada kasus tersebut. Yang pertama, hakim hanya mempertimbangkan bukti yang dapat membebaskan terdakwa saja. Berada di paragraf keempat ini merupakan klaim. Karena pernyataan tersebut memuat opini yang membutuhkan bukti lebih lanjut. Yang kedua, Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berada di paragraf ke-7. Ini adalah non-klaim. Fakta yang tidak memiliki elemen evaluatif. Lalu selanjutnya, penganiayaan terjadi di tempat karaoke pada 4 Oktober 2023 dini hari yang berada di paragraf ke-6. Ini merupakan klaim faktual. Klaim ini bisa diverifikasi dengan fakta dari kronologi kejadian. Lalu, putusan hakim bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Ini berada di paragraf ketiga, merupakan klaim nilai. Klaim ini bersifat normatif karena melibatkan penilaian rasa dan keadilan. Selanjutnya, yang kelima, bukti CCTV yang merekam penganiayaan tidak dipertimbangkan hakim, yang berada di paragraf kelima. Ini merupakan klaim faktual deskriptif. Pernyataan ini memuat fakta yang menggambarkan keadaan persidangan. Lalu, pada paragraf kelima juga, yang merupakan klaim keenam, putusan hakim dianggap tidak adil oleh Abdul Fikar Hajar. Ini adalah klaim subjektif. Opini pribadi Fikar terhadap putusan hakim. Dan selanjutnya ada hakim membebaskan terdakwa dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dakwaan pasal 338, pasal 351 ayat 3, pasal 359, dan pasal 351 ayat 1 KUHP berada di paragraf ke-8. Klaim ini objektif karena mengacu pada hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, KY harus memeriksa hakim terkait kemungkinan pelanggaran etik dan suap yang berada di paragraf ke-6. Ini merupakan klaim perspektif. Klaim ini menyarankan tindakan berdasarkan sudut pandang Fikar. Argumen pendukung pada kasus ini, putusan bebas yang dijatuhkan kepada Ronald Tanur sulit dipahami karena bertentangan dengan bukti-bukti seperti keterangan saksi dan rekaman CCTV yang menunjukkan tindakan kekerasan. Jadi, keputusan ini sebaiknya ditinjau ulang oleh pihak yang berwenang untuk memastikan keadilan. Dalam argumen counter-argumen, putusan bebas terhadap Ronald Tanur mungkin dapat dipahami jika hakim menilai bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan. Oleh karena itu, perlu pengakuan bahwa prinsip hukum mengutamakan asas praduga tak bersalah. Silogisme kategoris, semua keputusan yang tidak mempertimbangkan bukti secara menyeluruh dapat menghasilkan ketidakadilan. Putusan dalam kasus Ronald Tanur tidak mempertimbangkan bukti secara menyeluruh. Jadi, putusan dalam kasus Ronald Tanur dapat menghasilkan ketidakadilan. Berikut saya akan menjelaskan tentang 5 pola deduktif spesifik berdasarkan kasus tersebut. Yang pertama, argumen berpola modus ponens. Jika hakim mempertimbangkan semua bukti yang ada, maka putusan akan mencerminkan keadilan. Hakim mempertimbangkan semua bukti yang ada, jadi putusan akan mencerminkan keadilan. Yang kedua, argumen berpola modus tollens. Jika putusan hakim adil, maka seluruh bukti dan saksi harus dipertimbangkan. Putusan hakim tidak adil, jadi seluruh bukti dan saksi tidak dipertimbangkan. Yang ketiga, argumen berpola silogisme hipotesis. Jika terdapat bukti yang mendukung bahwa Ronald Tanur bersalah,
maka putusan seharusnya tidak bebas. Terdapat bukti yang mendukung bahwa Ronald Tanur bersalah. Jadi, putusan seharusnya tidak bebas. Yang keempat, argumen berpola silogisme disjungtif. Jika hakim mempertimbangkan bukti atau mempertimbangkan hanya bukti yang menguntungkan terdakwa, maka putusan bisa adil atau tidak adil. Hakim hanya mempertimbangkan bukti yang menguntungkan terdakwa, jadi putusan tidak adil. Argumen jenis terakhir adalah argumen berpola dilema. Jika majelis hakim mempertimbangkan seluruh bukti, maka putusan akan adil. Jika majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti yang menguntungkan, maka putusan tidak adil. Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti yang menguntungkan, jadi putusan tidak adil. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan argumen induktif spesifik dari kasus vonis bebas Ronald. Yang pertama yaitu kausalitas. Vonis bebas yang dijatuhkan kepada Ronald Tanur menunjukkan bahwa proses hukum di Indonesia terkadang tidak optimal dalam menegakkan keadilan. Ketika bukti yang ada tidak cukup dipertimbangkan atau dipandang sebelah mata, maka hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Kasus ini mengindikasikan bahwa apabila bukti yang jelas diabaikan, maka potensi terjadinya ketidakadilan di pengadilan semakin besar. Kemudian yang kedua yaitu analogi. Vonis bebas terhadap Ronald Tanur mirip dengan situasi di mana sebuah perusahaan besar tidak mematuhi standar keamanan hanya karena anggaran yang terbatas. Seperti dalam kasus ini, jika hakim hanya mengandalkan bukti yang tidak cukup atau memilih untuk mengabaikan bukti yang ada, maka keputusan yang dibuat akan membahayakan kepada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sama halnya dengan perusahaan yang mengabaikan aspek keamanan demi efisiensi biaya. Yang ketiga yaitu generalisasi. Putusan bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur mengungkapkan potensi masalah dalam sistem peradilan di Indonesia, di mana proses hukum dapat terpengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang membuat keputusan menjadi bias atau tidak objektif. Jika kasus seperti ini terjadi di satu kasus, maka besar kemungkinannya ada kasus serupa lainnya di mana proses hukum tidak cukup memadai untuk menjamin keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan perlu diperbaiki untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Terakhir, kita akan menganalisa kesalahan berpikir informal yang ditemui dalam kasus vonis bebas Ronald. Yang pertama, argumentum ad verecundiam atau appeal to authority. Hakim menggunakan otoritasnya untuk memutuskan bahwa Ronald Tanur tidak terbukti bersalah. Meskipun terdapat bukti kuat berupa rekaman CCTV dan juga keterangan para saksi. Relevansinya adalah keputusan ini menunjukkan bahwa otoritas hakim dijadikan dasar untuk mempengaruhi hasil persidangan, terlepas daripada validitas alat bukti yang sudah ada. Lalu untuk presumpsinya, asumsi bahwa karena hakim itu adalah otoritas dari hukum, maka putusannya pasti benar, meskipun tidak sesuai dengan logika hukum atau fakta yang diungkapkan. Lalu yang kedua adalah argumentum ad ignorantiam atau appeal to ignorance. Putusan bebas didasarkan pada asumsi bahwa karena tidak ada bukti yang sempurna menurut hakim, maka dari itu terdakwa tidak bersalah. Nah, relevansinya adalah kesesatan ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak bersalah itu dipaksakan melalui celah logika. Padahal bukti yang ada itu sudah cukup kuat. Nah, presumpsinya adalah bahwa tidak adanya bukti sempurna itu berarti tidak ada kesalahan sama sekali yang mengabaikan konteks dan juga akumulasi bukti. Lalu yang ketiga adalah fallacy of suppressed evidence atau pengabaian bukti. Hakim tidak mempertimbangkan bukti penting seperti rekaman CCTV dan juga keterangan saksi. Hakim hanya fokus pada bukti yang menguntungkan terdakwa. Relevansinya adalah ini mencerminkan keputusan yang tidak menyeluruh. Sehingga
kebenaran itu tidak terungkap sepenuhnya, kebenaran itu tidak terungkap seluruhnya. Lalu untuk presumpsinya adalah asumsi bahwa bukti yang tidak menguntungkan terdakwa dapat diabaikan demi mendukung putusan bebas. Lalu yang keempat, yang terakhir, yakni argumentum ad misericordiam atau appeal to pity. Jika pengaruh nama besar ayah terdakwa sebagai ex anggota DPR digunakan untuk menimbulkan rasa kasihan atau untuk meringankan vonis, maka ini adalah bentuk daripada manipulasi emosi. Relevansinya adalah hal ini mengakibatkan mencederai proses hukum karena adanya alasan simpati yang tidak relevan dalam penentuan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang. Lalu untuk presumpsinya adalah bahwa latar belakang keluarga terdakwa dapat menjadi faktor pengampunan meskipun itu tidak memiliki relevansi hukum.